Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menerjemahkan surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah, huwa, dia, Allahu, Allah, ahadun, yang maha esa, satu ya, ahad, satu. Allahu Allah, as-samadu, tempat meminta segala sesuatu. Ya, di sini sudah ada ya terjemahan ini. Saya pakai Al-Qur'an terjemah per kata. Jadi kalimatnya benar-benar dipenggal per kata ya. Bisa dilihat di sini. Ketika ada lahu, dipenggal la dan hu. Jadi kita bisa tahu mana yang satu kata, mana yang beda kata. Lam, tidak. Yalid, beranak. Dia beranak ya, dia Allah. Wa, dan. Lam, tidak. Yulad, dia diperanakkan, atau bisa dibahasakan yalid itu melahirkan. Yalid melahirkan, yulad dilahirkan ya. Itu kalau manusia ya. Nah, kalau beranak itu lebih ke umum. Ya, kalau bahasa IPA-nya ya ada bertelur dan beranak gitu ya. Jadi ini ada bertelur dan melahirkan. Tapi kalau beranak itu bisa bertelur, bisa melahirkan. Tapi kalau melahirkan ya biasanya untuk bahasa mamalia atau manusia ya. Jadi dua-duanya bisa dipakai untuk menerjemahkan. Namun kita mengikuti apa yang ada di sini ya. Jadi kita pakai beranak. Yalid, beranak ya. Saya ulang. Lam, tidak. Yalid, dia beranak. Wa, dan. Lam, tidak. Yulad, dia diperanakkan. Wa, dan. Lam, tidak. Yakun, ada. La, bagi. Hu-nya, jadi lahu baginya ya, kalau dipenggal la bagi, hu dia, atau karena kalau disambungkan baginya, jadi ketika dipenggal lebih mudahnya la bagi, hu-nya. Kufuan, kesetaraan atau yang sama, yang setara. Ahadun, sesuatu pun. Mari kita terjemahkan per ayat. Katakanlah, dia Allah yang Maha Esa. Allah, tempat meminta segala sesuatu. Tidak dia beranak, dan tidak dia diperanakkan, dan tidak ada baginya yang setara atau kesetaraan sesuatu pun. Jadi maksudnya tidak ada yang setara baginya sesuatu pun. Tidak ada sesuatu pun yang setara baginya. Seperti itu. Baik, sekarang kita urai dari isim fi'il dan hurufnya. Qul, fi'il ya. Ada sukun atau kata perintah. Qul, fi'il, karena kata perintah. Huwa, isim, karena kata ganti. Nah, ini ada warna. Ada warna ini adalah tanda-tanda untuk menandai bahwa ini adalah, yang tidak ada warna ini fi'il. Yang warna hijau ini kata ganti. Yang warna apa ini? Oranye ya. Pink. Yang warna pink ini adalah lafzul jalalah dan asmaul husna. Lafaz jalalah dan asmaul husna. Ini asmaul husna ya.
Ini juga, jadi warnanya ditandai dengan ini ya, untuk membedakan. Dan ini pasti isim ya, kata ganti isim, ini juga isim. Lam ini oren, nah ini tandanya huruf. Nah kalau ini biru ini isim, ini tanda isim. Nah beda ya, kalau di sini warnanya pink, dia karena lafal asmaul husna. Untuk membedakan ya mana yang asmaul husna, mana yang lafal biasa. Nah ini diberi warna yang berbeda ya. Nah, ini warna biru, dia tandanya isim. Ini bukan tanda mutlak, tapi ini pada mushaf ini untuk memudahkan kita belajar. Baik, sekarang lanjut ya. Dari mana tadi? Ahadun isim. Allahu isim, ada al. Kemudian ahadun isim, ada tanwin. Allahu isim karena ada al, alif lam. As-samadu isim karena ada alif lam. Lam huruf. Ya, kalau huruf itu tanpa alasan ya, karena selain isim dan fi'il. Yalid fi'il karena sukun. Ya, ada sukun, ini juga ada sukun. Sukun itu tandanya fi'il. Yalid fi'il karena tanda ada sukun. Sebentar ya. Wa huruf, lam huruf, yulad fi'il, ya, ada sukun di belakang. Atau bahasanya begini ya, yulad fi'il diakhiri sukun gitu ya, supaya lebih mudah dimengerti. Wa huruf, lam huruf, yakun fi'il diakhiri sukun. La huruf, hu isim kata ganti. Kufuan isim, ada tanwin ya, yang bisa bertanwin tuh hanya isim ya. Ahadun isim, ada tanwin. Oh ini juga tadi isim ya, karena ada tanwin. Baik, kita lanjut ke surat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat, binasalah. Ini bukan kata perintah, tapi diberilah ini maknanya bukan kata perintah ya, tapi telah binasa seperti itu. Misalnya gini nih, celakalah. Nah, seperti itu ya. Itu bukan perintah untuk disuruh celaka, tapi memang bahasa kita seperti itu. Celakalah kamu, lah, seperti itu kan. Tabbat, binasalah. Yada kedua tangan. Ya, kalau yadun itu tangan satu, kalau yadani kedua tangan. Nah, di sini ni dihapus karena suatu sebab. Ya, nanti kita akan pelajari di level berikutnya. Level-level berikutnya ya, masih belum untuk saat ini. Yada isim. Yada kedua tangan, abi abu. Ya, di sini julukan, jadi tidak dimaknai ya. Tetap seperti lafadznya, yaitu abu atau abi. Lahabin lahab, ini jadi satu. Abi lahabin abu lahab, ya seperti itu. Wa dan tabba, benar-benar binasa. Nah, di sini diartikan benar-benar karena ada dua kali disebutkan ya, ini penguatan namanya. Maka
diterjemahkan, ditambahi dengan kata benar-benar. Karena ini dalam istilah ya, nanti ada pembahasan lagi ya, ini namanya penguatan, disebut 2 kali ya, bahkan ada yang 3 kali gitu ya. Dan tadi sebenarnya ini artinya sama, binasa. Tabba binasa, cuma bedanya di sini ditambahi tak sukun ini ya, tak nis sukun ya. Kalau di sini tidak, hanya beda pelaku tapi artinya sama. Tapi kenapa di sini artinya beda? Ya, karena tadi menyesuaikan dengan konteks kalimat. Di sini juga karena penguatan sehingga ditambahi benar-benar atau sungguh gitu ya. Dan sungguh, dan dia sungguh binasa, atau dan dia benar-benar binasa gitu. Ma tidak. Nah, biasanya kalau kemarin sebelum-sebelumnya, video sebelumnya ya, kita artikan ma itu apa yang. Nah, di sini dia artinya tidak. Karena dia sebagai huruf, bukan sebagai isim. Kalau kemarin yang artinya apa yang, itu dia sebagai isim. Beda ya. Dari mana kita bisa tahu perbedaannya? Yaitu dengan melihat kalimatnya secara keseluruhannya. Jadi kalau kita belum tahu arti secara keseluruhan satu kalimat, itu biasanya kita akan bingung. Nah, pertama kali mungkin kita akan menerjemahkan apa yang aghna berguna. Nah, apa yang berguna anhu darinya. Nah, nanti akan pas selesai kalimat akan menyadari, loh kok nggak nyambung gitu. Nah, akhirnya kalau nggak nyambung kita rubah menjadi tidak. Coba kita pakai tidak, apakah nyambung? Oh, ternyata nyambung, berarti dia artinya tidak, dia sebagai huruf. Kalau apa yang dia sebagai isim ya. Saya ulang. Ma tidak, aghna berguna, dia berguna. Namun karena dia di sini pelakunya adalah ada di sini ya. Pelakunya adalah malu, maka tidak disebut. Tapi kalau pelakunya ada di sebelah sininya disebut dia. Tapi kalau pelakunya ada di setelahnya tidak disebut dia. Langsung aghna berguna. Seperti itu. An dari hu-nya, malu harta hu-nya. Wa dan ma apa yang. Nah, di sini ada 2 ma, yang satunya tidak, yang satunya apa yang, beda warna ya. Yang warna oranye ini adalah huruf ya tadi, yang warna biru adalah isim ya. Beda, perhatikan. Perhatikan kapan dia tidak, kapan dia apa yang. Ma apa yang, kasaba telah dia usahakan. Nah, di sini pakai dia. Kenapa? Karena pelakunya adalah Abu Lahab. Ada di sini sebelum ini, berarti dipakai dia. Kalau sesudah ini pelakunya ada di sini, nggak pakai dia ya. Kemudian di sini diterjemahkan telah. Telah itu kalau bahasa Indonesia dia masa lampau ya, telah terjadi. Nah, di sini kalau bahasa Arab ada juga. Justru bahasa Indonesia yang nggak ada perbedaan ya. Kalau bahasa Arab dan bahasa Inggris ada ya. Jadi itu. Kalau bentuknya seperti ini, kalau pelakunya atau tanda pelakunya ada di belakang, itu dia bentuk lampau. Kalau tanda pelakunya ada di depan, dia bentuk present atau present, sekarang, masa sekarang atau yang akan datang. Nah, di sini nggak ada tanda, nggak ada tanda pelaku, maka biasanya tandanya bersembunyi, jadi nggak nampak. Jadi kalau bentuknya seperti ini adalah masa lampau. Kasaba telah dia usahakan. Sa akan yasla masuk, dia masuk.
dia siapa? Abu Lahab. Berarti pakai dia. Yasla akan akan yasla dia masuk naron neraka. Naron itu api, tapi kalau di sini konteks di sini adalah neraka ya, atau api neraka di sini. Zata yang lahabin bergejolak. Zata itu sebenarnya yang memiliki. Jadi di sini menyesuaikan konteks kalimat dia pakai yang saja ya, tidak usah memiliki. Lahabin bergejolak. Ini maksudnya memiliki gejolak gitu. Yang memiliki gejolak. Wa dan imro'atu istri perempuan ya, ada taknisnya. Imro'atu istri hunya. Hammalata satu kata ya, agak panjang katanya. Hammalata pembawa. Seperti apa? Seperti pelaku, tapi ini bentuk pelaku gitu ya. Isim tapi yang bentuknya pelaku. Hammalata seperti itu. Tapi sebenarnya dalam ilmu shorof ada sendiri yang bentuknya pelaku. Nah, intinya kita di sini masih dasar ya, masih mempelajari apa yang sesuai dengan mushaf gitu. Kayak kita pakai panduan mushaf untuk memahami dulu perbedaan-perbedaan. Ya, jadi kita ngikuti sini dulu. Hammalata pembawa al-hatobi kayu bakar. Nah, kayu bakar ini maksudnya adalah penyebar fitnah. Maksudnya kalau bahasa sekarang kompor ya. Kompor gas ya. Ngompor-ngompori ya, ngompor-ngompori tukang fitnah itulah. Manas-manasi orang gitu. Makanya dibahasakan kayu bakar. Maksudnya kalau zaman sekarang tuh kompor gas ya. Kompor untuk manas-manasi orang gitu. Fi di dalam, ji di leher, hanya hablun tali. Hablun itu tali. Kalau di sini oh ya tali ya. Hablun tali min dari masadin, sabut yang dipintal. Zaman dulu tuh ada tali yang terbuat dari sabut. Saya waktu kecil masih menjumpai ini di desa ya biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Telah binasalah kedua tangan Abu Lahab dan dia benar-benar binasa. Tidak berguna darinya hartanya dan tidak berguna darinya hartanya dan apa yang telah dia usahakan. Di sini dibalik ya kalau bahasa Arab ya, akan dulu baru pekerjaannya. Kalau bahasa Indonesia kan kita terjemahkan dibalik ini. Kelak ini di sini pakai kelak ya, akan. Dia akan masuk. Nah, seperti itu ya kalau bahasa Indonesia. Dia kelak akan masuk seperti itu. Tapi di sini kita terjemahkan sesuai urutan ya. Kelak atau akan, kelak di sini kelak dia akan masuk. Nah, oh ya ini yang tadi saya jelaskan tentang ini ya. Di sini fi'il bentuk masa sekarang dan masa yang akan datang, maka bisa diartikan ditambahi dengan akan karena ada sa. Nah, sebenarnya sa ini akan, kemudian yasla itu dia masuk karena dia bentuk sekarang dan yang akan datang, dan ditambahi akan, maka bisa akan itu ditaruh di sini. Jadi dia bentuk masa yang akan datang, bukan masa sekarang. Jadi bisa diterjemahkan sesuai dengan ini nih. Kelak dia akan masuk. Kelak dia akan masuk
api neraka yang bergejolak apinya maksudnya. Dan istrinya pembawa kayu bakar, di lehernya terdapat tali dari sabut yang dipintal. Sekarang kita analisa isim fi'il huruf. Tabbat fi'il, ya, ada tak taknis sukun di belakang, tak buka yang disukun, ini tanda pelakunya, maka dia fi'il, ya. Secara arti juga dia fi'il. Yada isim, ya, kedua tangan isim, ya. Abi isim juga, lahabin isim, ya, ini orang, ya, julukan orang. Nah, suara kucing. Wa fi'il, huruf tabba fi'il tanpa tanda pelaku, ya. Tanda pelakunya bersembunyi ini. Jadi kita pakai dari arti sama dengan ini, ya. Artinya memang kata kerja, jadi dia fi'il. Ma huruf aghna, ma huruf karena artinya tidak. Aghna fi'il, ini juga bersembunyi, ya, pelakunya, tanda pelakunya. Berarti secara arti dia adalah fi'il. An huruf hunya, Allahu Akbar. Hu kata ganti isim, ya, berarti hu isim karena kata ganti. Malu isim kata benda, ya, malu harta. Hu isim kata ganti. Wa huruf ma isim. Nah, di sini huruf, di sini isim, sama-sama ma-nya karena beda arti. Ma isim. Kasaba fi'il karena kata kerja. Sa huruf yasla fi'il, ya, ada tanda pelaku ya di depan, tanda pelakunya ya di depan. Kemudian secara arti juga fi'il. Naron isim tanwin, ya. Zata isim, dia termasuk isim karena nanti sama seperti ma. Zata isim, seperti itu dulu. Penjelasan di level selanjutnya. Lahabin isim tanwin. Wa huruf imro'atu isim. Nah, di sini sebenarnya tak marbutoh ini, karena bersambung dengan hak domir, hak yang kata ganti, maka taknya dibuka karena disambung dengan hak, ya. Jadi ini sebenarnya tak marbutoh, ya. Semua kata yang pakai tak marbutoh adalah isim. Imro'atu isim, ya, secara arti juga isim. Istri itu kata benda. Hu isim kata ganti. Hammalatu isim, kayak tak marbutoh, ya, sama dengan ini, ya. Ini juga tak marbutoh karena membuka saja dia jadi seperti tak taknis, ya. Hammalatu isim ada tak marbutoh. Al-hatabi isim ada alif lam. Fi huruf jidi isim, di sini kalau secara tanda dari tulisannya bisa pakai kasroh, tapi ini nggak mesti, ya, karena fi'il juga kadang pakai kasroh, walaupun sebenarnya dia nggak kasroh. Sebenarnya fi'il itu sukun, tapi kadang-kadang dia diharokati kasroh karena ngelihat yang depannya, ya. Nanti ada pembahasan lain, ya, itu masuk pembahasan tajwid. Nah, jadi dia kita pakai dari arti saja, ya, tanda dari artinya yaitu leher berarti kata benda, ya. Jadi isim karena
artinya kata benda. Ha isim karena kata ganti. Hablun isim karena ada tanwin. Min huruf masadin isim karena ada tanwin. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan 2 surat ya. Baik. Kita akhiri sampai di sini untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.